Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang planning atau perencanaan. Pertama, membuat presentasi yang efektif dapat digambarkan sebagai proses 3 langkah yang meliputi perencanaan dan persiapan yang menjadi dasar untuk presentasi yang sesungguhnya. Pada video kali ini, kita akan membahas lebih dalam tentang perencanaan atau planning. Yuk simak videonya. Tujuan dari dibuatnya video ini ialah untuk memberikan panduan untuk membuat presentasi yang lebih baik di kelas, kelompok konferensi, pertemuan orang tua guru, ataupun audiens yang lainnya. Berikut merupakan daftar isi dari video ini yang mencakup A. 4 faktor dari proses perencanaan yang meliputi audiens, objektif, konten, dan juga strategi. B. Nilai media audiovisual. C. Pilihan media, dan juga D. Referensi. Dalam proses perencanaan terdapat 4 faktor penting yang meliputi 1. Audiens, 2. Objektif, 3. Konten, dan juga 4 adalah strategi. Audiens, penting untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang karakteristik audiens Anda. Pengetahuan tentang karakteristik audiens yang relevan dengan sebuah presentasi akan membantu dalam mengatur gaya presentasi, juga dalam menyampaikan kata-kata serta gambar yang Anda gunakan dalam sebuah presentasi. Selanjutnya yaitu objektif atau tujuan. Tujuan terdiri dari 3 kategori utama. Yang pertama yaitu psikomotor yang berkaitan dengan keterampilan seperti membangun, memanipulasi, atau melakukan. Yang kedua kognitif, termasuk menamai sesuatu dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga ranah afektif, terdiri dari hal-hal seperti perasaan dan apresiasi. Menggambarkan tujuan Anda dengan jelas sangat penting untuk evaluasi presentasi Anda nantinya. Selanjutnya kita beralih pada konten. Jika Anda mengetahui karakteristik umum audiens Anda dan telah menjabarkan tujuannya dengan jelas, maka Anda siap untuk memilih dan mengatur konten. Konten presentasi didasarkan pada tujuan, tetapi harus dibangun berdasarkan apa yang sudah diketahui oleh audiens. Konten dapat dimulai dengan gambaran umum diikuti dengan detail langkah demi langkah, atau konten dapat diatur dalam beberapa cara lain yang sesuai dengan audiens, presenter, dan materi. Setelah Anda menentukan isi konten, langkah selanjutnya yaitu mengatur strategi. Bagian mana dari pesan yang paling baik dikomunikasikan dengan kata-kata atau dengan visual. Anda harus memilih dengan tepat agar audiens tidak bosan. Dalam menentukan strategi, penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai khusus dari media audiovisual. Yang pertama yaitu media audiovisual menarik perhatian. Saat Anda memproyeksikan slide atau memutar program video, anggota audiens Anda cenderung melihat apa yang sedang ditampilkan. Yang kedua, media seperti grafik dapat memperjelas dan juga menyederhanakan informasi verbal. Kemudian yang ketiga, media seperti gambar realistis atau representasi grafis memberikan makna pada kata-kata yang kita gunakan dengan memberikan referensi untuk kata-kata tersebut. Yang keempat yaitu media audiovisual membantu mengatasi keterbatasan ukuran, waktu, jarak, dan juga ruang. Yang kelima, media audiovisual membantu khalayak mempertahankan apa yang dilihat dan didengar lebih lama daripada materi yang baru saja didengar. Lalu ada beberapa pilihan media yang dapat kamu gunakan seperti flip chart, slide, overhead transparency, videotape, video presentation camera, computer-based media atau LCD projection panel, computer-based media atau multimedia, dan yang terakhir adalah handout. Referensi atau acuan yang kami gunakan dalam membuat video presentasi ini yaitu dari buku Effective Presentation by Dennis Pett and Terdy Wilson. Nah, itu tadi pembahasan tentang bagian dari perencanaan dari tim 19 yaitu Prawida Oktaviani dan juga Zahra Aulia Junaidi. Terima kasih teman-teman. Yuk kita lanjut ke video berikutnya.